Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyodak naurung luar tuh kai tribe. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi dzawil kirami wal irfan. Abu Imam Syi, Bapak Gesyi, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kejadian yang luar biasa yang akan menjadi ilmu yang paling tinggi kepada umat-umat yang akan datang. Ada seorang sahabat yang ahli ibadat. Ketika beliau hendak sakratul maut, beliau memanggil istrinya di samping kanan. Wahai istriku, duduk di sampingku. Beliau sedang sakratul maut. Ketika sebelum beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada terucap pada bibir beliau 3 kalimat yang istrinya pun tidak pernah memahaminya. Kalimat yang pertama yang keluar pada orang yang baik, sahabat Nabi yang salih, selalu di belakang imam pada saf yang pertama. Apa kata beliau? Yang pertama kalimat yang keluar, lima laisa kulluh. Lima laisa kulluh. Yang kedua keluar kalimat lima laisa ba'id. Lima laisa ba'id. Yang ketiga lima laisa jadid. Lima laisa kulluh. Kenapa tidak semuanya? Lima laisa ba'id. Kenapa tidak yang jauh lagi? Dan lima laisa jadid. Kenapa tidak yang baru? Setelah suaminya dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dimakamkan, 3 kalimat tersebut terngiang-ngiang sehingga pada hari yang ketiga beliau berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena belum habis masa iddah, beliau tidak bisa keluar. Seorang wanita yang belum habis masa iddah, wanita yang baik, dia tidak pernah keluar rumah. Walaupun keluar pintu rumah, walaupun untuk menyiram bunga, untuk menyapu halaman depan, dia tidak akan pernah keluar. Kenapa? Karena dia masih ada masa iddah dan masa ihdad 2. Pada hari yang ketiga Rasulullah mengunjungi dia. Mengunjungi
rumah sahabatnya. Lalu di sela-sela kesempatan istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, sampai hari ini hari ketiga ya Rasul, aku tidak pernah bisa memahami 3 kalimat yang diucapkan oleh suamiku. Seolah-olah dia merasa menyesal. 3 kalimat itu ya Rasul adalah 5 laisa kullu, 5 laisa ba'id, dan 5 laisa jadid." Lalu Nabi Muhammad memejamkan matanya seolah-olah memanggil Jibril, "Ya Jibril, tolonglah ceritakan kepadaku apa yang terjadi." Makanya Nabi Muhammad ada sabuh keramat, ada sabuh dia kemuliaan atau mukjizat yang diberikan oleh Allah. Dia mengetahui masa yang akan datang dan masa yang di belakang. Maka turun Jibril, "Ya Muhammad, sahabatmu mengatakan 5 laisa kullu, itu ada kejadiannya. Karena dia merasa menyesal. Mengapa dia mengucapkan 5 laisa kullu? Pada satu hari sahabatmu itu sedang berpuasa. Dia punya 1 roti. Wa indik gharifa minal yamani. Di sampingku ada 1 roti daripada negeri Yaman. Roti terbuat daripada daging pilihan. Lalu dia teringat, "Ya Allah, roti ini aku berbuka puasa. Setengahnya untukku, setengahnya untuk istriku. Keperumuh long fikan. Datang pengemis ke rumah. "Assalamualaikum." "Salam. Ya Syekh, indika gharifa fa ini juma'. Apakah ada di samping engkau itu gandum atau roti? Karena sesungguhnya aku lapar." Puasa sunat, lapar. Lalu tanpa memikirkan 2 kali dia potong roti setengah, dia bagikan kepada pengemis, setengah lagi dia simpan untuk berbuka puasa. Rupanya ketika beliau dijemput oleh malaikat Israel, ketika dicabutkan nyawanya, Allah nampakkan pahala setengah roti yang dia sedekahkan ketika berpuasa. Sikan roti yang gesedekahkan wate puasa, Allah nampakkan pada matanya. Allah masukkan dia ke surga yang bernama Rayyan, yang mana surga tersebut tidak ada lapar dan haus. Metindih-tindih kasur daripada permata, mutibru yakut dan berlian pada kaki-kaki orang dalam surga. Tapi dia merasa menyesal, "Ya Allah, dumnyo lu sedekah setengah roti, ya Allah, Allah balas yang begitu besar. Bagaimana kalau aku sedekahkan semuanya 5 laisa kullu? Mengapa tidak aku sedekahkan semuanya?" Menyesal. Seorang dalam Ramadan menyesal, kenapa Allah wajibkan 30 hari? Sirauri nang menyesal, kenapa cuman kamu wajib menghadamkan suami, cium tangan menunggu suami di rumah. Mengapa sembahyang cuma 5 wate, pekan hansi 10 wate ke bilik Allah? Menyesal. Kenapa menyesal? Di mana menyesal? Setelah Allah nampakkan pembalasannya.
Kata-kata yang kedua, lima laisa ba'id. Kenapa tidak yang jauh? Kata Jibril, ya Muhammad, suatu hari dia berjumpa orang yang buta. Yang buta. Yang dia tahu pergi tapi tidak tahu pulang. Gedohoja tapi hanang doho. Berjumpa dengan suami yang kealmarhum. Lalu bertanya, hai orang buta, honwo. Ya Syekh, aku hendak pulang ke sini, tapi aku tidak tahu ke mana pulang. Oh kalau begitu, ikut saya. Antarkan. Padahal dia ada hajat yang penting. Sahabat itu, dia hendak berjamaah zuhur ke masjid bersama Rasulullah. Rupanya, berjamaah itu dia tinggalkan untuk memenuhi hajat dan kewajiban siro manusia. Dia gendong orang yang buta diantarkan. Tetapi dia merasa menyesal. Kenapa dia tidak diantarkan sampai ke pintu rumah? Tanya orang buta, no mendengjut, nak kata, mbak ule jurung. Iku kang kajut ino mendeng bah lenguang mendapak baca-baca. Rupanya setelah dia meninggal, Allah nampakkan fahala mengantar orang itu cukup luar biasa. Khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia orang yang memberi manfaat bagi orang yang lain. Intat urang buta rumah gubi fahala li Allah, cukup luar biasa. Makanya dia mengatakan lima laisa ba'id. Pakan han buji ohlom kuintat. Pakan han truk bak pintu rumah kuintat. Pakan han sampai dalam rumah kuintat. Kenapa masih aku antar cuman bak ule jurung? Menyesal. Yang ketiga kata almarhum, lima laisa jadid. Kenapa tidak yang baru? Pekenhan yang baru. Rupanya kata Jibril, ya Muhammad, satu hari dia pernah hendak datang ke masjid waktu subuh. Ketika dia datang ke masjid waktu subuh, ada seorang yang bertelanjang badannya. Bertelanjang tidak punya pakaian. Karena orang tersebut orang fakir. Fakir jamun hana baje. Fakir uronyo taboh mari baje. Nekala urang gatin kan hana yang hana baje, mandum na baje. Makanya fakir zaman nunggu. Baju tidak ada. Kaya zaman dahulu sepasang baju. Umar bin Khattab 2 boh baje. Khadijatul Kubra taboh baje. Tapi fakir hari ini taboh mari baje. Lalu rupanya orang tersebut, suami tersebut punya baju 2. Di dalamnya baju yang tua, di luarnya baju yang baru. Gesut baje di luar, geploh baje dalam, gesedekahkan baju dalam kepada orang yang telanjang badan, gepakai lom baje baru. Allah nampakkan fahala menyedekahkan baju cukup raya luar biasa. Allah beri dia tidak ada rasa lapar dan haus. Allah sangkutkan dalam surga kandil-kandil yang terbuat daripada emas. Allah jadikan dia baju daripada kasturi. Maka dia merasa menyesal. Maka dia mengatakan, lima laisa jadid, peken han lumju baje yang baru. Hadirin, hadirat yang Allah muliakan. Rasa penyesalan yang terjadi pada manusia
itu merupakan satu ibadat. Menyesal tersebut tidak mesti terjadi pada orang yang berbuat dosa. Menyesal wajib. Orang kafir ketika dia sakratul maut merasa menyesal, pekan handung mati dalam Islam. Orang yang sudah Islam tapi tidak taat, ketika dia mati dia menyesal, pekan dong Islam cuma dalam KTP, pekan handung bodoh sembahyang subuh di masjid. Orang yang Islam yang taat tapi sembahyangnya masih di rumah, dia menyesal. Pekan long nagebi wateli Allah, pekan sembahyang 5 waktu masih di rumah, pekan handung jauh masjid. Orang yang sudah sembahyang 5 waktu di masjid, tidak pernah bersedekah pun merasa menyesal. Pekan long cuma long sembahyang tapi hana pernah bersedekah. Allah mengatakan ke Nabi Musa, "Ya Musa, tahukah engkau kenapa aku cinta kepadamu? Karena ibadahku ya Allah, bukan. Karena puasaku ya Allah, bukan. Karena hajiku ya Allah ke Baitullah, bukan. Aku cinta kalau masalah sembahyangmu untukmu, puasamu kekahayan, haji ke pribadi, tapi aku cinta kepadamu karena engkau suka menolong manusia. Engkau datang ke masjid, engkau sapu masjid, engkau membersihkan masjid, engkau imam berdiri sebagai imam, engkau menyedekahkan takjil kepada manusia, engkau datangi rumah-rumah yang fakir, rumah-rumah yang miskin, yang mau roboh, engkau dirikan walaupun satu tiang, maka aku cinta kepadamu yang Musa. Khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia bukan mementingkan dirinya tapi mementingkan orang yang lain. Bahkan kata Abu Lis Samarkandi, seorang ulama pun, seorang sahabat Nabi pun, orang yang taat, dia waliullah pun akan merasakan menyesal ketika kematian. Pekan cuma lum puasa Senin Kamis, pekan cuma aku bersedekah tiap hari Jumat. Kenapa? Selalu keluar daripada mulut manusia, karena rasa menyesal selalu datang. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Allahul ladzi khalaqakum wa razaqakum wa yuhitukum wa yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, kata Allah. Long cipta kata. Wa razaqakum, aku jadikan rezeki bagimu. Wa yuhitukum, aku matikan kamu. Wa yuhyikum, aku hidupkan kembali kamu. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, inilah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Maka akhirnya kami mengajak, mari semua kita yang hadir pada hari ini merasa menyesal setiap perbuatan, walaupun itu kebaikan. Pekan han belelom belum lakukan, pekan han berjailom belum bersedekah, pekan han berlama-lama aku berzikir kepada Allah. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.